semuanya, perkenalkan saya Fatima Azharyanto dengan NIM G01210448 bersama rekan-rekan saya dari Psikologi UNS Angkatan 2021, khususnya kelas B. Kami akan menyampaikan sebuah skenario kepribadian yang bisa dihubungkan dengan teori psikologis dari tokoh psikologis yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Nah, sebelum kita mulai sampai di skenario kepribadian yang akan kami sampaikan, berikut ini teman-teman aku juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang nanti dilanjutkan oleh cuplikan singkat dari sebuah film yang akan kami jelaskan lebih lanjut. Halo, perkenalkan nama aku Elsaria Damanik dengan NIM G0121043043. Nama saya Sakar Sobinsasi dengan NIM G01211042. Where do you think he brought you? Let me guess. Your home? It was. And it was beautiful. Titan was like most planets. Too many mouths, not enough to go around. And when we faced extinction, I offered a solution. Genocide. But random, dispassionate, fair to rich and poor alike. They called me a madman. And what I predicted came to pass. Congratulations, you're a prophet I'm a survivor. who wants to murder trillions. With all 6 stones, I could simply snap my fingers. They would all cease to exist. I call that mercy. Nah, itu tadi cuplikan singkat dari sebuah film ya teman-teman. Dan mungkin di sini juga banyak yang udah tahu tentang film itu, dan bahkan tokohnya yang kami maksud di sini adalah tokoh Thanos ya teman-teman. Semoga teman-teman juga udah pada tahu, dan mungkin kalau misalnya belum tahu, melalui penjelasan ini kita bisa sama-sama mengetahui sebuah pemikiran, sebuah kepribadian yang akan kami ulik berdasarkan konstruknya maupun teori psikologisnya. Nah, dari cuplikan itu tadi, kita bisa melihat atau mengidentifikasi sebuah pemikiran dari sosok tokoh Thanos. Berikut dengan latar belakang pemikirannya dan pandangan dia untuk masa depan. Nah, sedikit cerita lagi tentang tokoh Thanos ini biar teman-teman semakin paham ya. Jadi, aku juga mau menyampaikan bahwa karena film ini fiksi, jadi beberapa keterangan di sini juga ada yang fiksi. Tapi inti dari pemikiran di sini yang akan kami tonjolkan terkait dengan kepribadiannya. Nah, sosok Thanos ini adalah seorang tokoh yang lahir di sebuah tempat bernama Alars, dan dia adalah seorang anggota dari ras bernama Titans. Ras makhluk terkuat seperti dewa yang berevolusi di planet yang dinamai sama seperti rasnya, yaitu planet Titan. Nah, Thanos ini adalah seorang keluarga kerajaan yang di planetnya itu sangat mencintai rakyatnya dan tanpa syarat. Dan ini memiliki rasa yang besar ya untuk menyelamatkan Titan ketika planetnya itu terancam oleh kehancuran akibat populasi yang sudah sangat besar. Nah, dia ini muncul dengan sebuah solusi. Thanos ini menyarankan untuk membunuh setengah dari populasi planet mereka sepenuhnya secara acak, membebaskan sisanya dari kelaparan. Nah, namun idenya ini tuh dianggap terlalu drastis dan sebuah tindakan yang genosida, dan ditolak oleh orang-orangnya, yang kemudian orang-orang di sini tuh juga mengasingkan sosok Thanos ini. Namun ternyata perikatan dari Thanos itu terbukti benar, karena planet Titan kemudian hancur setelah beberapa dekade serta hampir tidak bisa dihuni. Dan ras Thanos sendiri berkurang hingga punah, hanya menyisakan Thanos sendiri. Nah, itu adalah sebuah uraian singkat untuk menjelaskan apa sih yang latar belakang dari sosok Thanos ini. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terkait dengan penjelasan sosok Thanos ini berikut dengan teori psikologis yang bisa dikaitkan dengan skenario kepribadian dari sosok Thanos ini. Jadi langsung aja ke rekan aku ya.
Oke, tadi teman-teman udah nonton ya mengenai cuplikan tentang Thanos dan juga udah dengerin nih sedikit tentang storyline yang udah dibawakan sama rekan aku. Nah, sebagai akibat dari jatuhnya planet Titan ya, planet tempat si karakter Thanos ini berasal gitu ya. Jadi Thanos ini menjadi percaya bahwa gelombang besar kehidupan di alam semesta itu menghabiskan sumber daya alam yang terbatas. Contohnya nih, sumber daya alam yang terbatas di planet kita itu contohnya adalah bahan-bahan tambang gitu, seperti batu bara, emas, yang itu adalah merupakan sumber daya alam yang terbatas ya teman-teman. Dan pada akhirnya nih alam semesta yang ada di planetnya Thanos ini jadi musnah karena udah nggak ada lagi sumber daya alam yang terbatas itu tadi, udah dikeruk, udah habis gitu, karena ya tadi itu ada gelombang besar kehidupan di planetnya Thanos gitu. Jadi Thanos ini menggunakan kemampuannya itu untuk mengumpulkan sumber daya alam dan menjadi penakluk dunia. Jadi dia itu bergerak di seluruh alam semesta dan menghancurkan setengah dari sebuah kehidupan di planet yang ia taklukkan karena ideologinya untuk menyeimbangkan alam semesta. Jadi dia kan berideologi untuk memusnahkan setengah kehidupan di planet yang akan dia kunjungi gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dan kita dengar ya, barusan tadi aku sampaikan gitu ya, mengenai alasan mengapa dia ingin memusnahkan setengah kehidupan di planet yang akan dia kunjungi gitu. Dan pemikiran dia mengenai hal tersebut, dia berpikir bahwa jika dia memusnahkan setengah dari planet itu maka akan seimbang gitu ya, seimbang alam semestanya. Itu kan filosofis banget ya teman-teman, filosofis sekali gitu. Namun ya itu tadi ya, konstruk mengenai cara mensejahterakan makhluk yang tinggal di alam semesta itu dilihat secara sangat ekstrim. Nah, hal ini tuh merupakan sebuah pemikiran pribadi yang bisa kita sebut sebagai konstruk pribadi dalam bentuk ideologinya. Kenapa? Kenapa konstruk pribadi gitu ya? Karena setiap orang pasti punya ya pola pikir tertentu tentang bagaimana mencapai kesejahteraan bagi seluruh atau jangan deh kawasan luas gitu ya, bagi setidaknya itu lingkungan di sekitarnya gitu. Namun ideologi untuk menghancurkan setengah kehidupan ini merupakan konstruk yang dibuat secara pribadi gitu. Tapi apa yang disebut sama konstruk pribadi itu bisa dijelaskan nih sama teman aku nantinya secara psikologis. Oke, boleh nih Elsa, dilanjut ya. Dari cuplikan film yang sudah dijelaskan dan tadi juga sempat disinggung terkait dengan konstruk pribadi yang ternyata merupakan teori yang dicetuskan oleh George Kelly. Kelly percaya nih bahwa alam semesta nyata, tetapi setiap orang menafsirkannya dengan cara yang berbeda-beda. Jadi, konstruksi pribadi atau cara menafsirkan dan menjelaskan peristiwa menjadi kunci utama memprediksi perilaku manusia. Setiap orang menafsirkan realitas dengan cara yang berbeda-beda tentunya. Dalam hal ini, Thanos yang memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang dunia. Dia muncul dengan pemikiran dan solusinya sendiri untuk membunuh setengah dari populasi, yakni bertujuan untuk menyelamatkan planet. Pun sebaliknya, orang lain menentang hal tersebut dengan pandangan pribadi masing-masing. Konstruk pribadi membentuk tingkah laku seseorang dan berguna untuk memprediksi dan mengontrol lingkungan. Hal serupa dilakukan oleh Thanos yang ingin pemikirannya tersebut dapat mengontrol lingkungan, sehingga nantinya dapat menyeimbangkan dunia atau alam semesta. Kemudian, dalam postulat dasar yang juga dijelaskan nih oleh Kelly, di mana manusia bertindak dengan cara yang sesuai dengan harapannya tentang dunia, berdasarkan pada interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau. Ini juga berhubungan tentunya dengan cuplikan film Thanos tersebut yang ingin merubah suatu peristiwa planet lain karena peristiwa masa lampau, yakni hancurnya planet Titan. Jadi begitulah gambaran keterkaitan teori konstruk pribadi oleh George Kelly dengan sebuah cuplikan film yang dapat kelompok kami jelaskan.